warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meisa dengan NPM 242385. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang model pendekatan, strategi, serta metode dan teknik dalam pembelajaran IPS di SD. Salah satunya itu adalah scientific, project based learning, dan deep learning. Nah, mari kita saksikan yuk simak penjelasannya. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang pendekatan saintifik. Nah, menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pendekatan saintifik dioperasionalisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat beberapa pengalaman belajar yang mendalam. Nah, bentuk kegiatan ini berupa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Ada beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama ada untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. Yang ketiga, pembelajaran membentuk konsep diri siswa. Yang keempat, pembelajaran mendorong terjadinya peningkat kemampuan berpikir siswa. Yang kelima, pembelajaran meningkatkan motivasi dan belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, pembelajaran menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Kita lanjut yaitu pembahasan yang kedua tentang project based learning. Nah, di sini ada definisi dan konsep. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajarannya. Nah, berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Nah, pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Kita kembali ke pembahasan yang ketiga yaitu pengertian tentang deep learning. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Deep learning mendorong siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menyelami topik
yang sedang dipelajari, sehingga ia dapat menjelajah lebih dalam topik tersebut. Komponen utama deep learning yang pertama ada mindful learning, yaitu proses pembelajaran dengan kesadaran penuh yang fokus terlibat secara aktif. Yang kedua ada meaningful learning, yaitu proses pembelajaran yang membuat siswa menyadari bahwa ilmu yang dipelajari bermakna dan relevan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, joyful learning, yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif. Manfaat deep learning ada 3, yaitu ada literasi dasar, yang kedua ada kompetensi, dan yang ketiga ada kualitas karakter. Literasi dasar dibagi menjadi 6. Yang pertama ada literasi. Literasi siswa tidak hanya dibatasi pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami makna di balik informasi yang diserap. Yang kedua ada numerasi. Siswa didorong untuk memahami konsep dasar matematika sehingga mereka dapat menerapkannya dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada scientific literasi. Membantu siswa untuk mengaitkan konsep sains dengan kehidupan nyata dan menyelami proses penemuan ilmiah secara lebih mendalam. Yang keempat ada ICT literasi. Siswa dapat mempelajari cara mengelola informasi digital dengan lebih bijak, memahami etika penggunaan teknologi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada finansial literasi. Siswa dapat memahami konsep dasar ekonomi, cara mengelola uang, dan memahami dampak dari setiap keputusan finansial yang mereka lakukan. Yang terakhir ada kultural dan civic literasi. Siswa memahami nilai budaya dan kewarganegaraan secara lebih mendalam, menghargai perbedaan budaya, serta memahami peran mereka sebagai warga negara dan yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, di dalam deep learning mempunyai kompetensi. Kompetensi deep learning yaitu berupa critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan komunikasinya itu komunikasi. Kualitas karakter deep learning yaitu mempunyai 6. Yang pertama ada rasa ingin tahu, yang kedua inisiatif, yang ketiga ketekunan, yang keempat kemampuan beradaptasi, yang kelima kepemimpinan, dan yang terakhir ada kesadaran sosial dan budaya. Baiklah, sekian pembahasan singkat dari saya tentang model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran IPS yaitu scientific, project based learning, dan deep learning. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.